Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abadah. Wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis-shalah fa hal antum muntahun. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah kehadirat alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang rahimakumullah. Pada kesempatan yang agung ini kita melaksanakan Idul Adha. Idul Adha adalah merupakan suatu hari raya agung umat Islam. Setahun sekali kita melaksanakan hari raya kurban, yaitu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu riwayat diceritakan bahwasanya baginda kita bapak para anbiya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban, dengan menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Nabi Ibrahim adalah nabi yang kaya. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim memiliki hewan ternak 12.000. Lalu yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa kagumlah orang-orang, bahkan malaikat pun merasa kagum dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga suatu waktu Nabi Ibrahim ditanya oleh umat, "Wahai Nabi Ibrahim, betapa engkau sangat dermawannya. Apakah ini harta milik siapa yang banyak ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Harta ini, lembu ini, unta ini, sapi ini, kambing ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan aku gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan sampai Nabi Ibrahim bernadar, kalau umpamanya aku disuruh oleh Allah untuk menyembelih anakku, maka aku akan sembelih anakku. Lalu ucapan Nabi Ibrahim tersebut Allah catatkan. Suatu waktu beberapa tahun kemudian, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi. Kata Allah, "Upi nadraka, laksanakanlah nadarmu." Ketika Nabi Ibrahim mengingat waktu dulu beliau pernah bernadar, kalau umpama beliau waktu itu belum punya anak, kalau umpamanya punya anak, akan kalau disuruh oleh Allah akan dinadarkan, akan dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim
dalam keraguan, apakah ini mimpi itu dari Allah atau dari setan. Kalau dari setan itu sangat jelas, karena yang memerintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpama dari Allah, mengapa Allah menyuruh membunuh anak sendiri? Lalu Nabi Ibrahim dalam keadaan keraguan, maka itulah disebutkan hari tarbiyah. Nabi Ibrahim dalam keadaan keraguan. Lalu hari berikutnya Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan kekuatan dalam hatinya, sehingga beliau merasakan bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Maka itu disebut hari Arafah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan benar tahu bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Nabi Ibrahim dalam keadaan keraguan, lalu Nabi Ibrahim sekarang dalam keadaan tahu bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap Nabi Ibrahim digoda oleh setan, oleh iblis. Ketika Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbaka ma qala fa'anzur madza tara. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan putra Nabi Ismail, dan kata Nabi Ismail, kata Nabi Ismail, wahai ayahku, silahkan, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim sudah diberi keleluasaan untuk menyembelih, untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tetap gangguan ada. Gangguan yang pertama ke Nabi Ibrahim, wahai dari iblis, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak takut? Itu anakmu yang engkau kasihi, kenapa kamu akan korbankan? Kamu tidak ada pri kemanusiaan. Akhirnya Nabi Ibrahim melempar setan tersebut. Maka disebutkan ada dalam ibadah haji ada jumrah, yaitu antara perlawanan Nabi Ibrahim. Ada jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Jumratul ula perlawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang digoda oleh setan, tapi istrinya pun digoda oleh setan. Maka yaitu Siti Hajar digoda. Apa kamu tidak sedih melihat anak akan disembelih Ibrahim? Lalu Siti Hajar pun melempar iblis tersebut. Maka lahirlah syariat, yaitu jumratul wusta, perlawanan istri kepada iblis. Lalu setan pun, iblis pun menggoda kepada Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim melemparnya dengan batu. Maka ada jumrah aqabah, jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Itulah bentuk perlawanan kita umat manusia kepada iblis alaihi laknat. Oleh karena itu musuh kita adalah iblis alaihi laknat. Bentuk perlawanan kita di keluarga harus terbebas dari musuh kita adalah iblis alaihi laknat. Kadang-kadang kita di keluarga, ibunya, ayahnya ahli ibadah, ibunya, istrinya bukan ahli ibadah, pengikut iblis. Kadang-kadang ibunya ahli ibadah, ayahnya pengikut iblis. Kadang-kadang ibu dan bapaknya ahli ibadah, anaknya pengikut iblis. Jadi innama yuridu syaitan, harus semuanya adalah menjadi ahli ibadah. Kalau ada salah satunya adalah ada ketimpangan dari keluarga kita. Jadi kita semua adalah musuh kita adalah iblis alaihi laknat. Iblis alaihi laknat menggoda kepada kita setiap detik untuk supaya kita menjadi pengikutnya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah disebutkan ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa nis-shalah fal antum muntahun. Sesungguhnya setan akan terus menggoda kepada kita semua. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Bagaimana menggoda iblis kepada kita? Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, yaitu bagaimana supaya umat Islam kita semuanya
berada dalam bermusuhan di antara kita. Semuanya tidak selesai dari dulu sampai sekarang. Intinya agama adalah untuk akhlak. Mengapa kita selalu bermusuhan dalam hal syariah, dalam hal perbedaan paham? Di antara kita suka bermusuhan dalam hal ibadah, padahal itu adalah godaan iblis. Kenapa kita tidak merasa bahwa iblis itu ada terus menggoda kepada kita? Perbedaan ikhtilaf di antara para alim ulama, kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan paham di antara umat kami adalah rahmat. Tapi kenapa realita di lapangan banyak perbedaan paham yang menjadikan laknat, banyak perbedaan paham yang mengakibatkan permusuhan di antara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah bukan ciri umat Islam. Umat Islam adalah merupakan ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang tidak terprovokasi dengan permusuhan. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan umat Islam, musuh kita bukan sesama manusia, tapi musuh kita cuma satu, ada iblis alaihissalam. Oleh karena itu, piagam Madinah dulu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara umat Islam dengan orang menjadikan baldatun, antara umat Islam dan umat Islam, antara umat Islam dan umat yang luar Islam di Madinah mempunyai piagam Madinah, sehingga Madinah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu juga Indonesia, negara yang teraman di dunia, negara yang didirikan oleh para alim ulama, mempunyai tiga pilar yang diambil dari piagam Madinah tersebut, yang menjadikan konsep para alim ulama mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga alhamdulillah dengan tiga pilar tersebut, negara kita, negara Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang dipegang oleh para alim ulama tentang tiga pilar tersebut, yaitu yang dipegang oleh para alim ulama dan membangun negara kita, negara Indonesia, adalah ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, dan yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Itu yang dipegang oleh negara ulama-ulama kita dalam mendirikan negara Indonesia, sehingga negara kita adalah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita lihat negara lain, negara Islam lain. Kita lihat Irak, kita lihat Iran, kita lihat Suriah, kita lihat Makkah dan Madinah. Apakah masih tenang seperti apa yang kita rasakan di Indonesia? Mengapa? Karena mereka di negara mereka yang dibangun adalah hanya ukhuwah Islamiyah, hanya persaudaraan secara Islam. Tidak dibangun ukhuwah insaniyah, tidak dibangun ukhuwah wataniyah. Tapi di Indonesia tiga pilar itu kita bangun. Ukhuwah Islamiyah, kita sama umat Islam adalah saudara. Perbedaan paham, perbedaan masalah pikiran tidak akan menjadi masalah di Indonesia. Walaupun ada sedikit goncangan, tapi masih bisa direalisasikan, bisa diamankan. Karena kita paham ikhtilaf ummati adalah rahmat. Perbedaan paham adalah di antara umat kami adalah rahmat. Begitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita adalah di dalam agama Islam. Semua kita adalah umat Islam yang satu. Saudara umat Islam yang ada ikrar syahadatnya adalah saudara kita. Kita punya landasan berorganisasi, silahkan mau masuk Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar. Ada orang yang masuk Muhammadiyah, ada orang yang masuk Persatuan Islam, ada yang masuk Syarikat Islam, silahkan. Karena itu adalah istihan para ulama. Supaya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, nanti amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berlandaskan ilmu. Kita perlu landasan ilmu dan kita perlu bimbingan para alim ulama. Dan para alim ulama itu ada
dalam suatu organisasi. Ada di organisasi NU, ada di organisasi Muhammadiyah, ada di Persatuan Islam, ada di masyarakat Islam, dan lain sebagainya. Kalau tanpa bimbingan ulama, maka akan menjadi kita itu tanpa ada bimbingan seorang murabbi, seorang pendidik yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, yang dibangun oleh para alim ulama adalah ukhuwah insaniyah atau uswah basyariyah, persaudaraan secara kemanusiaan. Indonesia bukan hanya umat Islam. Indonesia ada Kristennya, Indonesia ada Katoliknya, Indonesia ada Buddhanya, Indonesia ada Hindunya. Itu saudara kita semuanya dan adalah saudara secara kemanusiaan, saudara basyariyah, ikhwanul basyariyah. Saudara secara kemanusiaan dibangun oleh Nabi, peradaban secara kemanusiaan di Madinah. Kata Nabi, man ada diminyan faqad adani. Barang siapa yang menghina kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir non-muslim yang bersama kita melaksanakan muamalah, tapi dia tidak menyerang kita, dia bisa bersama kita sesuai dengan aturan kita, maka itulah orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi, orang dhimmi yang bersama kita. Siapa, kata Rasulullah, yang menghina dhimmi maka sama dengan menghinaku. Man ada dhimmiyan faqad adani. Oleh karena itu kita sama manusia, kita harus bermuamalah dengan siapapun. Tapi dengan urusan ibadah kita lakum dinukum waliyadin. Kita bermuamalah, kita menjadikan syiar. Kita bisa bicara di sini, kita bisa memakai kopiah, memakai sarung, memakai sorban, itu belum tentu buatan umat Islam. Memakai mic, memakai media, itu buatan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Tapi kita menjadi medan dakwah. Kalau umpamanya semuanya muamalah tidak boleh, bagaimana kita bisa dakwah kita tersyiar kepada orang lain? Karena kita dakwah bisa tersyiar karena bantuan, bukan hanya bantuan umat Islam, tapi bantuan orang-orang yang non-muslim bisa menjadi menyiarkan agama kita juga. Jadi itu ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu dikuatkan oleh para alim ulama dahulu, sehingga kita sama kita antara muslim dan non-muslim itu bersaudara. Dalam ikatan ukhuwah basyariyah. Dan yang ketiga, ulama juga dalam kerajaan Madinah itu adalah suatu ikatan ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah kenegaraan. Kita sesama warga bangsa yang harus bersatu, jangan mau dipecah belah, adalah ukhuwah wataniyah. Dan ukhuwah wataniyah ini adalah kita seorang muslim, kita seorang yang berbangsa, kita harus merasa bangga dengan negara kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Arab karena beliau adalah orang Arab. Itulah hubbul watan minal iman. Oleh karena itu ulama mempunyai makalah hubbul watan minal iman, cinta negara sebagian dari iman. Bagaimana kita bisa tenang beribadah kalau negaranya hancur? Maka itu kita membela negara, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kita harus merasa bangga dengan budaya kita. Kita harus merasa bangga dengan budaya Indonesia. Kita orang Sunda, bangga dengan kebudayaan Sunda sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, karena budaya adalah merupakan tanda-tanda gangguan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, kita berbeda bahasa, kita berbeda warna kulit, dan kita pun berbeda budaya. Oleh karena itu budaya itu adalah ciptaan Allah, karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan bumi dan langit,
Dan Allah ciptakan wakhtilafu alsani wa alwanikum. Allah bedakan berbeda-beda dalam bahasa wa alwanikum dan warna kulit, dan berbeda pula budaya. Oleh karena itu kita harus mencintai budaya kita sendiri, dan mencintai budaya adalah suatu fitrah manusia. Kita orang Sunda cinta budaya Sunda, kita orang Batak cinta budaya Batak, kita orang Jawa cinta budaya Jawa, kita orang Padang cinta budaya Padang. Cintailah budaya kita masing-masing. Karena baginda kita Nabi SAW adalah mencintai Arab. Bukan kita harus menjadi orang Arab. Silakan menjadi orang Muslim Sunda. Silakan menjadi orang Muslim Jawa. Silakan menjadi orang Muslim Batak dan lain sebagainya. Tanpa perlu harus membawa budaya Arab. Karena budaya kita sudah lebih mulia dari budaya orang lain. Itu. Jadi syaitan alaihi laknat menggoda manusia, inna mayuridu syaitan ayyukia bainakumul adawata wal baghdha. Jadi dalam Idul Adha ini hadirin rahimakumullah harus dijadikan pedoman bagi kita. Hilangkanlah sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita pribadi. Hewan, kalau ketemu hewan itu pasti bertengkar. Itulah sifat hewan. Ayam ketemu ayam pasti bertengkar. Domba ketemu domba, kambing ketemu kambing pasti bahkan bertengkar. Sapi ketemu sapi pasti bertengkar. Anjing bertemu anjing pasti bertengkar. Kenapa manusia setiap bertemu manusia harus bertengkar? Itulah sifat hewan. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena sifat hewan masih ada dalam diri kita. Hilangkanlah dalam Idul Adha itu, menjadikan pedoman. Kenapa? Menjadikan ibroh, pelajaran. Kenapa harus berkurban, menyembelih kambing? Itu simbol. Hilangkan sifat hewan dalam diri kita, sifat hewan yang selalu bertengkar. Kita manusia janganlah kita selalu bertengkar. Karena itu dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, wahai sahabat, sungguhnya di dunia ini Allah tampakkan ahli surga. Ada tanda-tanda ahli surga. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kelihatan ahli surga di dunia? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tanda-tandanya ahli surga di dunia. Apa wahai Rasulullah tanda ahli surga di alam dunia ini? Kata Rasulullah, ada 4. Yang pertama, wajuhun malih. Apa? Orang ahli surga dilihat dari wajahnya. Wajahnya terlihat senyum, berseri-seri. Tidak pernah wajahnya kecut, tapi wajahnya kepada kita selalu senyum. Tebarlah kedamaian. Dalam mulai dari wajah kita, wajuhun malih. Kepada siapapun kita harus memperlihatkan wajah kita dengan berseri-seri. Itu tanda ahli surga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata baginda, lisanun fasih. Lisannya fasih dalam arti lisannya tidak pernah menghina orang lain, lisannya tidak pernah mendolim orang lain, lisannya tidak pernah berbicara gibah kepada orang lain. Lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor, bahkan lisannya terjaga dari ucapan tidak bermanfaat. Lalu kata baginda, ada juga ahli surga tandanya, wa qalbun naqi, artinya hatinya bersih, dia tidak pernah suudzon kepada orang lain. Dia tidak pernah ada hasud kepada orang lain. Hatinya bersih, qalbun naqi. Bersama orang, melihat orang yang baik, dia mendoakan kebaikan. Kalau melihat orang jelek, dia pun mendoakan kebaikan. Tidak pernah ada kejelekan dalam dirinya. Tidak pernah berdoa kepada kejelekan, tapi berdoa kepada kebaikan. Orang yang baik kita doakan kebaikan. Orang yang jelek pun kita doakan supaya orang yang jelek, orang banyak maksiatnya, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kata baginda, orang yang ahli surga tandanya wayadun sakhi, tangannya selalu dermawan. Mudah-mudahan saudara kita yang telah berkorban, korban sapi, korban kambing dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda ahli surga yang orang-orang yang dermawan,
yang bisa menginfakkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Hadirin sidang Id rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini menjadi kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.